Halo semuanya, kita lanjut lagi bahas tentang TKA 2025 bilangan eksponen ya, berpangkat bagian kedua. Oke, kita kemarin sudah bahas untuk bagian yang satu, kita lanjut lagi. Untuk yang berikutnya, ini ada soal ya, 27 pangkat 3 per 3 ditambah 16 pangkat 3 per 4 per 125 pangkat 2 per 3 dikurang 81 pangkat 2 per 4. Jadi di sini ini udah jelas banget ya, kalau misalnya pangkatnya udah atas pembilangnya dan bagian yang penyebut udah sama, itu tinggal dicoret aja. Habis ya. Disederhanain dulu kan bisa ya. Jadi kan bisa coret ya, 1/2. Nah, ini kan 27 ditambah dengan 16, itu kan bisa kita ubah jadi berapa kalau pangkatnya? 2 pangkat 4 pangkat 3 per 4. Lanjut lagi, kalau yang 125 itu kan bisa kita ganti jadi 5 pangkat 3 dikali 2 per 3. Kalau 81, apa kalau eksponennya? 9 pangkat 2 dikali 1 per 2. Nah, tinggal dicoret. Jadi 4 coret sama 4. 3 coret sama 3. 2 coret sama 2. Lah, habis dong. Jadi tinggal itu dong sisanya. Ya, tinggal kita hitung. 27 tambah 2 pangkat 2 pangkat 3. Tuh, 2 pangkat 3 berapa? Langsung ya. 2 pangkat 3 kan 8 bisa ya. Nah, terus kalau 5 pangkat berapa nih? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2-nya 25. Terus 9 pangkat 1, 9 doang. Oh, udah beres. Udah selesai. 27 tambah 8 dapatnya 35. 25 dikurang 9 dapatnya 16. Udah selesai. 35 per 16 dapatnya adalah B. Ya, gampang ya. Kita lanjut lagi ya nomor berikutnya ya. Nih, sekarang berikutnya hati-hati nih. Soal berikutnya ini tidak ada angka. Dia tuh berupa apa ya? Berupa variabel X. X pangkat 2N sama dengan 3. Nah, sekarang gimana penyelesaiannya kalau dia pakai tuh? Dia misalnya pakai X pangkat 5N min X pangkat min 5N. Berapa hasilnya? Nih, ada cara untuk menjawabnya. Kita bisa lihat di sini. X pangkat 2N sama dengan 3. Bisa nggak kita ganti ya? Jadi kayak X pangkat N aja. Jadi biar lebih enak. X pangkat N, pangkat 2-nya keluarin. Tuh kayak gitu. Ini kayak gini. Ini nih maksudnya bentuknya tuh kita permudah ya. Biar nggak jadi ribet kayak gitu. Itu kan agak ribet ya. Ada pangkat N, agak ribet. Bisa nggak kita buat apa ya, semacam pemisalan. Nih contoh. Nih, jadi A sama dengan X pangkat N. Jadi kita bisa ganti. Jadi apa? A pangkat 2 sama dengan 3. Nah, kayak gitu. Kan bisa ya kita ganti ya. Jadi kan lebih enak lihatnya nanti. Jadi A sama dengan apa ini? Kalau A pangkat 2 sama dengan 3, berarti A sama dengan apa? Akar 3. Tuh diakarin ya, akar 3. Udah kayak gitu aja. Nah, sekarang kita mulai kerjain soal. Tuh, lihat ya. Di bagian soal tadi, kamu bisa lihat di sini, X pangkat 5N, itu 5-nya bisa dikeluarin. Jadi X pangkat N, tuh, dikali 5. Min, X pangkat N, dikeluarin minus 5-nya. Yang di bawah ini juga sama nih. X pangkat N, dikali 3. X pangkat N, dikali apa? Minus 3. Tuh, dikeluarin dulu ya, boleh. Jadi nanti setiap X pangkat N, tolong diganti jadi A. Jadi bentuknya bisa kita ubah jadi A pangkat 5 per min. Apa ini kalau pangkatnya minus? Kalau pangkatnya minus, itu posisinya bisa diganti. Nih contoh ya, kalau misalnya A pangkat M dalam eksponen, itu kan tetap A pangkat M. Tapi kalau dia A pangkat minus M, itu diganti jadi 1 per A pangkat M. Posisinya itu diganti dari pembilang menjadi penyebut, taruh di bawah. Dari minus menjadi positif. Oke, jadi ini kita ganti 1 per A pangkat 5. Tuh ya, bentuknya kayak gitu. Terus satu lagi apa nih? Nih, A pangkat N, X pangkat N, ganti jadi A juga nih. A juga, A pangkat 3 min 1 per A pangkat, apa ini yang di sini? A pangkat 3. Ya, taruh di bawah ya. Nah, begitu ini udah jelas dapatnya gimana. Ya udah, sekarang kita tinggal, apa? Tinggal kita beresin. Tinggal kita beresin. Dapatnya gimana ini? Yang bagian atas kan bisa kita tentuin. Tuh, ini kalau misalnya pakainya A pangkat 5 yang di atas, kalau yang di bawah A pangkat 3. Bisa ya kita pakai A pangkat 5 ya. Biar pecahannya habis. Nggak pakai lagi pecahan. Jadi gimana tuh yang bagian atas tuh?
Ya, kali masuk ya. Boleh kali masuk, boleh juga kali masuk. Silakan yang bagian atas boleh. Jadi A pangkat 5 kalau dikali A pangkat 5 jadi apa? A pangkat 10. Terus apa ini? 1 per A pangkat 5 kalau dibagi A pangkat 5 dikali A pangkat 5 jadinya 1. Kan habis di sini. Set, set. Habis. Ya kan? Tuh. Terus kalau A pangkat 5 yang di bawah sekarang ya, yang di bagian penyebut. Kalau mau di bagian penyebut, A pangkat 5 dikali A pangkat 3 jadi apa? A pangkat 8. Ditambahin ya A pangkatnya. Terus yang ini, apa ini? A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Berarti kan kalau misalnya dibagi kan sama aja dikurang. 5 kurang 3 dapatnya A pangkat 2. Tuh, kayak gitu. Oke? Sampai sini jelas ya? Nah, jadi kalau udah dapat sampai sini, ya udah yang angka tadi tinggal diinput ke dalam. Beres dong. Jadi, tuh, A tadi berapa? A tadi? Akar 3 ya? Tuh, akar 3 tadi masukin akar 3 pangkat 10. Apa ini? Min 1. Ininya akar 3 pangkat 8 min akar 3 pangkat 2. Nah, kita beresin. Mulai, ingetin, jangan lupa ya, akar itu tuh pangkatnya pangkat setengah. Jadi kan sama aja 3 pangkat setengah. Boleh kita ganti, boleh kita uraikan. Jadi kayak gini, 3 pangkat setengah kali 10, kayak gitu. Boleh. Dikurang 1 per 3 pangkat setengah dikali 8. Min 3 pangkat setengah dikali 2. Nah, coret. 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Ya udah, beresin dong. 3 pangkat 5 berapa? 243. Ditulis dulu. Dikurang 1, terus itu berapa? 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 kan 81. Dikurang 3 pangkat 1, 3. Oke, jadi 242 dibagi dengan berapa itu? 81 kalau dikurang 3 dapatnya adalah 78. Nah, sudah. Sampai situ udah beres. Ya, jadi kalau misalnya mau disederhanain itu boleh, silakan. Jadi nanti kedapat kalau misalnya mau dibagi 2 itu boleh. Bagi 2 121 per bagi 2 bawahnya jadinya 39. Oke, mudah dapat. Ya, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini aman ya. Jadi kalau bisa ada soal tipenya kayak gini untuk mempermudah bentuk dari eksponen yang sudah ada di soal, kalau bisa pakai pemisalan aja biar lebih cepat selesainya dan nggak bingung nanti pada saat nyelesain nanti ada pangkat lagi, ada pangkat lagi. Nah, biar nggak kebanyakan. Ya, oke ya. Kita lanjut ya. Untuk soal nomor berikutnya berarti ini kita lanjut ke bagian 3 ini nomor 3. Nah, ini masih tipe yang kayak di part 1 ya kemarin yang kita bahas bareng, tapi ini sudah mulai makin rumit, sudah mulai makin banyak tuh di sini. Jadi ada kayak apa? Atasnya, ada bawahnya, ada sampingnya, pangkatnya pecahan, terus ada minusnya juga. Ya, kita mulai satu persatu ya. Di sini sih masalahnya harus teliti aja. Jadi 30 X pangkat 3 Y pangkat minus 2. Sekarang gini, yang mau dikerjain siapa dulu? Yang mau dikerjain itu yang ini. Lihat ini. Akar 25 itu berapa akar 25-nya? Itu 5 ya. Tuh di situ. Jadi nanti pada saat kamu mau menyelesaikan ya, koefisien tolong beresin dulu deh. Koefisien yang di luar-luar tuh. Nah, itu beresin dulu. Jadi kan itu 30 per 5 dikali dengan itu, lihat X. Variabel X tolong diperhatiin. Variabel X-nya itu kan ada X pangkat 3 di atas dan X pangkat minus 2 di bawah. Itu tolong diberesin. Kalau dia dipisah dengan pembagian, berarti dikurang pangkatnya. Jadi X pangkat 3 yang atas terus dikurang dengan minus 2. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan sampai salah penempatan. Terus juga di bagian Y ini kan juga Y pangkat minus 2 di atas, Y pangkat 5 di bawah, berarti Y pangkat minus 2 dikurang 5. Tuh, seperti itu. Jadi udah dapet, nih, coba lihat di sampingnya, Y pangkat 24, kalau misalnya dipangkatin di setengah kayak gitu, ya udah, kan bisa kali masuk setengahnya. Y pangkat setengah dikali 24. Tuh, kayak gitu. Jadi, kalau 30, kalau mau dibagi 5, dapatnya berapa? 6. 6 berapa? Nah, lihat X-nya. Min kali min jadi plus. Jadi 3 tambah 2, 5. Tuh ya. Jadi Y, pangkat berapa ini? Ini kalau misalnya kita lihat, ini minus 2, minus 5, jadi minus 7 ya. Tuh, minus 7. Terus ininya, kalau misalnya 24, kalau dibagi 2, dapatnya berapa? 12. Jadi, Y pangkat berapa? Minus 7
dikali Y pangkat 12. Ingat, dalam eksponen kalau kali jadi tambah pangkatnya. Ya, jadi kayak gini. Jadi 6X pangkat 5, Y pangkat minus 7 tambah 12. Nah, jadi 6X pangkat 5, Y pangkat 5. Beres. Ya, jadi yang benar adalah E. Hati-hati terkecoh nanti jawaban yang A, hati-hati itu ya. Itu baru X-nya, baru Y-nya aja yang pangkat 5, X-nya belum. Ya, hati-hati ya. Jadi E jawabannya, bukan A. Oke, sampai sini aman ya. Kita lanjut lagi ke soal berikut yang nomor 7 di sini. Nah, ini. Jadi nanti tipe soal nanti itu kan banyak ya. Pada saat TKA nanti 2025 matematika itu tuh ada yang tipenya seperti ini. Jadi kayak pilihan ganda kompleks. Jadi kalau pilihan ganda kompleks itu kan jawabannya nggak lebih dari satu. Jadi bisa aja dua, bisa aja tiga. Tergantung tuh. Itu sudah ada omongan. Beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Nah, jawaban yang benar dapat lebih dari satu. Jadi conteng aja yang benar, diconteng yang benar. Tapi periksa dulu benar apa salah. Oke ya. Nah, kita mulai. Kita mulai di sini. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka nilai P sama dengan 1/16. Oke, kita coba lihat. Jadi P di sini sama dengan, kalau misalnya semuanya angka yang satu di situ, P1, Y1, ingat 1 kalau mau dipangkat berapapun juga tetap 1. Oke, 1 pangkat minus 1, 1 pangkat plus 1, 1 pangkat 0, 1. Jadi semuanya tuh nilainya sama, tetap 1. X sama Y tetap 1, ya udah 1, 1 semua di situ, ya kan? Yang ini juga sama nih, 8 kali 1 ya kali 1 tetap sama. Nah, 1 ya udah, kita nggak usah pakai nggak apa-apa. Jadi itu kan 2/8, dapatannya kan 1/4, pangkat 2 1/16. Tuh, beres ya. Yang pertama beres ya. Maka nilai P sama dengan 1/16, benar? Oh, benar. 1 udah oke. Ya, itu udah dapat sudah. Nah, bagian kedua, untuk X sama dengan 0, jangan lupa, kalau ada 0, unsur 0 di dalam sini, ini kan perkalian. X pangkat minus 5 dikali Y, itu jangan lupa di sini. Oke, kayaknya tadi ada yang salah. Bentar. Tes. Diulang ya, diulang sampai bagian yang ini. Diulang. Lanjut, tadi rekamannya terhenti, ada yang telepon. Lanjut sampai bagian yang ini dulu, ulang-ulang ke bagian yang ini. Jadi, untuk bagian yang kedua sini, tadi kan sudah benar ya. Jadi kan yang pertama, tadi 1/16 sudah benar. Terus bagian yang kedua, ini untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, maka nilai P sama dengan 16. Jangan lupa kalau nilai X sama dengan 0, ya, nilai X sama dengan 0, coba masukin di situ. Kalau masukin di sini, jadikan P sama dengan 2 dikali 0 dikali 1. Nah, kayak gitu. Terus bawah juga 8 dikali 0 dikali 1 dipangkat 2. Apapun yang dikali dengan 0, itu pasti nilainya 0. Udah, itu nggak bakal ada nilai. Cuma ada 0 aja. Bawah juga 0. Sudah, 0/0. Apakah jadi 16? Nggak bakal. Habis. Ya, salah ya di situ ya. Hati-hati. Terus untuk yang bagian P yang berikut. Ya, di sini X-nya 2 dan Y-nya 1 akan menghasilkan nilai P sama dengan 1. Coba kita cek dulu. Jadi P di sini 2 dikali 2 pangkat minus 5 ya, dan 1. Tuh di situ. Terus satu lagi apa yang bawahnya? 8 dikali 2 pangkat 3. Tuh di situ. Jadi nanti ya, ini 1, ini 2. Nah, coba kita periksa dulu. Kalau udah bentuknya kayak gini, ini kan apa angka di atasnya? 2 dikali 2 pangkat minus 5. 2 pangkat 1 itu kan? 2 pangkat 1 kalau dikali 2 pangkat minus 5 kan jadi 1 dikurang 5 jadi 2 pangkat minus 4 dong. Oke, itu sudah 2 pangkat minus 4. Udah dapet, beres. Terus yang bawahnya apa ini? Kalau kita lihat, 8 itu kan 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3. Kalau digabung jadi 2 pangkat 6. Nah,
Ini pun sudah beda. Dia ngomong mau 1 P-nya. Kalau nilai P mau 1, berarti kan ini harus sama dong. Kalau kita bagi harus sama. 2 pangkat 6, 2 pangkat 6. Bawah atasnya harus coret sama. Ini beda. Jadi nggak mungkin ya nilainya 1. Tidak mungkin. Nggak usah ngabisin waktu untuk kerjain ya. Nggak usah. Kan beda. Nggak usah. Berarti salah. Kayak gitu aja. Ya? Oke, lanjut. Ini nilai P itu sama dengan Y pangkat 10 per 16 X pangkat 16. Nah, coba kamu cek satu persatu atas dan bawah, apakah nanti jadi kayak gitu? Nah, coba kita lihat. Nih, di sini kalau kita lihat dari bentuk ya, jadi kan 2X pangkat minus 5, Y pangkat 3 per 8X pangkat 3, Y pangkat minus 2 dipangkatin 2. Nah, kayak gini. Ini kalau kita mau lihat bentuknya seperti ini. Nah, tolong sederhanakan dulu, disederhanakan yang di dalam kurung. Jadi kan itu ada 2/8, coret dulu, 1, 4, udah, jadi 1/4 ya. 1/4, terus X pangkat minus 5 di atas, X pangkat 3 di bawah, berarti kan kalau bagi dikurang ya. Jadi kan X pangkat minus 5 dikurang 3, Y pangkat 3 dikurang minus 2, kayak gitu ya. Terus dipangkatin dengan 2. Ingat, 1/4 kalau dipangkat 2 jadinya 1/16. 1/16, X pangkat, tuh, minus 5 dikurang 3, berarti kan minus 8. Minus 8 dikali 2, ingat kali 2-nya kali masuk. Tuh, minus 8 kalau dikali 2 jadi minus 16. Dikali Y pangkat, min kali min di sini itu jadi plus. 3 tambah 2, dapatnya adalah 5. 5 kali 2, 2-nya kali masuk. Berapa? 10. Nah, ingat tadi, dari atas sudah saya jelasin ya. Kalau pangkatnya negatif, itu tolong dipindah posisikan ya. Jadi harus jadi pangkatnya positif. Jadi kalau X pangkat minus 16, pindahnya ke bawah. Jadi Y pangkat 10 per 16, X pangkat 16. Nah, baru betul. Tuh dapat tuh. Ya, benar ya? Dapat ya itu nilai P ya? Dapat di situ. Nah, udah jelas banget. Nah, ingetin pola kalau misalnya bilangan-bilangan itu perkalian, kalau ada satu ada unsur 0 kayak gitu, lihat tuh, Y-nya sama dengan 0, lihat yang terakhir, Y sama dengan 0, udah itu sudah pasti 0/0, udah salah juga pasti itu. Jadi nggak usah ngabisin waktu nanti ya, next time kalau udah ketemu soal kayak gini, udah ada 0 kayak gini, udah coret, salah itu sudah. Dia minta P-nya 8, nggak mungkin. Itu aja sudah 2 dikali X dikali 0, udah jadi 0, nggak mungkin jadi 8 kayak gitu. Ya, diingat ya. Hati-hati tipe-tipe soal seperti ini, diingat-ingat lagi kalau misalnya ada soal kayak misalnya ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0, kayak misalnya diminta hasilnya sama dengan berupa angka 7, 8, 1, tidak mungkin. Oke? Jelas ya, yang tipe kayak gini tapi ya, yang tipe kayak gini, yang dia berupa perkalian, nanti ada pangkat di luarnya. Beda hal dengan penjumlahan dan pengurangan. Beda itu. Harus kita cek. Tapi kalau ini kan perkalian, apapun dikali dengan 0, pasti ujungnya 0. Pasti itu tuh. Diingat ya di bagian sampai situ ya. Oke, sampai sini kita udah boleh beres dulu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di part yang terakhir, part 3. Itu soalnya itu sudah mulai tingkat yang agak lebih tinggi. Dan itu termasuk soal-soal cerita yang harus kalian pahami. Itu tingkatnya agak lebih lanjut. Tapi matematika umum termasuk ya. Matematika umum untuk yang eksponen, bilangan berpangkat, tapi part 3 dan itu tingkatnya sudah lebih lanjut ya. Harus kalian pelajari bareng. Oke. Ya, kita akan ketemu lagi nanti di part 3. Ditunggu aja nanti ya. Videonya akan diupload di YouTube. Kalian akan belajar bersama Ko Ivan. Oke, dadah semuanya.